Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya Taat Budiono, dosen kalian di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, baik teman-teman, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan dan perkembangan bahasa Indonesia. Di sini sebelum kita memulai, saya ingin membuat semacam perbedaan antara pengembangan dan perkembangan. Nah, apa perbedaannya? Pengembangan ini bersifat diusahakan, artinya ada upaya ya. Sedangkan perkembangan itu lebih bersifat alamiah, natural, terjadi begitu saja tanpa ada upaya yang berarti. Jadi itu perbedaan antara pengembangan dan perkembangan ya. Jadi kita akan mulai untuk membahas materi ini. Beberapa pembahasan atau topik yang akan kita bahas antara lain, pertama kita akan membahas tentang pengembangan bahasa Indonesia, apa-apa saja usahanya, kemudian usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir bahasa Indonesia di saat ini. Nah, baik teman-teman, kita tahu bahwa bahasa Indonesia sudah berkembang sangat pesat, apalagi sekarang kita hidup di tahun 2020, tentu bahasa Indonesia sudah melewati puluhan tahun dan sudah berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sampai tahap perkembangan saat ini, dulu banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan agar bahasa Indonesia tetap eksis, tetap berjaya, tetap bisa digunakan, dan juga mungkin tetap bisa menjadi bahasa yang bisa menjawab tantangan zaman begitu ya. Apa saja usaha-usahanya? Di antaranya yang pertama, pembentukan badan penerbitan ya, ini usaha yang pertama. Kemudian membuat kongres bahasa Indonesia, lalu ada penyusunan kamus yang kita kenal sekarang dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga ada usaha untuk menyempurnakan ejaan. Kita akan bahas satu persatu mengenai ini. Pertama, pembentukan badan penerbitan. Mungkin teman-teman tahu atau pernah mendengar ada yang namanya Balai Pustaka ya. Nah, Balai Pustaka ini sebenarnya adalah bisa dikatakan badan terbitan yang merupakan ya dalam tanda kutip digagas awalnya oleh Belanda, tapi kemudian dirubah namanya menjadi Balai Pustaka. Jadi pada tahun 1908 itu pemerintah Belanda membuatlah semacam penerbitan buku-buku gitu ya, yang diberi nama Komisi for the Volkslectuur ya, atau bisa dibilang Taman Bacaan Masyarakat lah ya. Kemudian pada tahun 1917 ya, badan ini berubah menjadi Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini kemudian kita ketahui banyak sekali menerbitkan buku-buku novel ya yang cukup terkenal pada masanya. Misalnya ada Siti Nurbaya ya, Salah Asuhan, buku-buku Penuntun Bercocok Tanam, dan beberapa buku-buku lain. Jadi ini cikal bakal atau usaha pertama yang dilakukan untuk membuat bahasa Indonesia itu menjadi berkembang begitu ya. Nah, ini adalah beberapa foto Balai Pustaka tempo dulu ya. Nah, ini Balai Pustaka dan beberapa dokumentasi. Kemudian usaha yang berikutnya adalah Kongres Bahasa Indonesia. Nah, Kongres Bahasa Indonesia ini dilakukan dalam beberapa kali ya. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, tapi mungkin poin-poin penting dari kongres ini. Misalnya Kongres Bahasa Indonesia pertama dilakukan di Solo pada tahun 1938 ya, pada tanggal 25 sampai 27 Juni. Di sini disepakati bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Jadi usaha untuk pembinaan bahasa itu diserahkan kepada cendekiawan dan budayawan saat itu. Ya, berarti dengan kata lain, hampir semua masyarakat itu ikut terlibat dalam pembinaan dan pengembangan bahasa ini. Kemudian selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ya, dilakukan tahun 2003 di Jakarta ya, pada tanggal 14 sampai 17 Oktober. Ini banyak sekali poin-poin pentingnya, diantaranya yang menjadi sorotan adalah bahasa Indonesia mulai dilirik oleh banyak negara untuk diajarkan gitu ya. Makanya dikenal dengan istilah pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang sekarang kita kenal dengan BIPA ya.
Kemudian banyak juga negara-negara ya, ada sekitar 35 negara yang telah memiliki pusat studi tentang Indonesia di perguruan tingginya. Jadi agar penutur bahasa asing itu bisa berbahasa Indonesia, maka dibutuhkanlah pedoman buku ajar gitu ya. Selain itu akan dikembangkan uji kemahiran bahasa Indonesia atau disingkat dengan UKBI. Ini semacam TOEFL tapi UKBI, TOEFL-nya Indonesia lah ya, dikenal dengan UKBI. Tidak hanya ditujukan bagi para warga asing yang akan bekerja di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia sendiri. Jadi kita tahu bahwa ada persyaratan bahasa buat mereka yang akan bekerja di Indonesia. Tetapi ternyata UKBI ini juga tidak hanya bagi pekerja asing, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia juga seharusnya bisa melakukan tes UKBI ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemahiran bahasa Indonesianya. Begitu ya. Ini adalah hasil dari Kongres Bahasa ke-8. Lalu ada Kongres Bahasa ke-9 ya, dilakukan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2008 di Jakarta. Hasil kongresnya menyatakan bahwa ini bentuk-bentuk pemakaian bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah ya, yang diajarkan di sekolah itu adalah bahasa Indonesia ragam baku atau variasi bahasa baku. Yang minggu lalu sudah kita singgung mengenai ragam bahasa ya teman-teman. Ada ragam baku dan ada ragam bahasa tidak baku. Kemudian di sini juga disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bahasa dari berbagai variasi, misalnya berdasarkan dialek atau dialek sosial ya, itu dapat diperoleh siswa dalam berbagai pemakaian bahasa di masyarakat. Jadi sifatnya kalau variasi itu variasi yang non baku itu bisa dipelajari di dalam masyarakat, tidak mesti dipelajari di sekolah begitu ya. Kemudian ada Kongres Bahasa ke-11, ini di Jakarta juga tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2018 ya. Ini intinya adalah usaha menginternasionalisasikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di dunia ya pada tahun 2045. Jadi sudah ada visi untuk ke sana nih, bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional. Kemudian ada juga pemerintah harus memperluas penerapan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI di berbagai lembaga pemerintahan dan swasta. Jadi didorong nih dari kongres ini jangan sampai orang hanya fokus pada TOEFL, tapi dia juga harus bisa punya sertifikat UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia gitu ya. Dan ada beberapa banyak sebenarnya, tidak hanya 3 ini, tiga ini yang saya ambil karena 3 yang paling pertama ya gitu. Langkah yang lain adalah menyusun kamus ya. Kita punya kamus besar bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI ya teman-teman. Nah ini sekelumit kisah di balik KBBI ya. Sekitar tahun 1953 ya, ada kamus bahasa Indonesia pertama yang diterbitkan yang disusun oleh Purwodarminto ya. Dalam kamus itu tercatat jumlah lema. Lema itu adalah setiap kata yang ada di dalam kamusnya ya. Misalnya buku itu lemanya, kemudian deskripsi buku itu apa, itu namanya lema. Dalam bahasa Indonesia mencapai 23.000 ya. Kemudian 1976 Pusat Bahasa menerbitkan kamus bahasa Indonesia dan terdapat 1000 kata baru. Jadi dalam kurun waktu 23 tahun hanya terdapat 1000 penambahan kata baru. Ini artinya di sini perkembangan kamus di Indonesia cukup cukup terbelakang dibandingkan kamus-kamus yang lain ya. Jadi sejarah kamus kita itu memang tidak sebagus sejarah kamus-kamus di Eropa atau di Arab gitu ya. Kemudian pada tahun 2016 ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 127.036 lema. Ini tentu sudah dimutakhirkan, jumlah lemanya sudah sangat banyak. Dan di tahun 2016 juga mereka membuat kamus versi daring atau yang dikenal dengan KBBI edisi 5 ya, yang diluncurkan di daring. Jadi teman-teman untuk mengakses kamus itu bisa melalui daring ya. Teman-teman bisa search di Google KBBI online gitu. Nanti akan muncul kamus bahasa Indonesia ini seperti itu. Di sini juga ada banyak, ada thesaurus bahasa Indonesia, ada ensiklopedia dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah usaha penyempurnaan ejaan. Jadi ejaan ini juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari pengembangan bahasa Indonesia ya.
ejaan-ejaan bahasa Indonesia ini mengalami beberapa usaha sampai tahap bisa digunakan sekarang ini ya. Perkembangan ejaan ini diawali dari cikal bakal ejaan bahasa Indonesia yang berasal dari kitab logat Melayu yang yaitu ejaan Van Ophuijsen. Jadi awal ejaan itu diawali atau digagas oleh Van Ophuijsen ini yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen ini ya, sampai kepada yang terbaru adalah ejaan bahasa Indonesia ya. Atau mungkin dulu waktu kita SD atau SMP kita kenal ada EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Itu juga tahapan dari perjalanan panjang sebuah ejaan. Kita mulai dari Van Ophuijsen dulu. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Jadi sudah meninggalkan huruf Arab ya. Dulu Indonesia sebelum masuk Belanda, kita menggunakan sebagian besar itu tulisannya adalah bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab Melayu. Jadi tulisannya Arab tapi bacanya bahasa Melayu sebenarnya. Tapi di ejaan Van Ophuijsen ini dirubah menjadi huruf Latin. Nah, Van Ophuijsen ini merupakan tokoh yang telah merancang ejaan ini. Van Ophuijsen tidak sendirian, dia dibantu oleh Engku Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Usaha ini tidaklah sia-sia karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ciri-ciri ejaannya adalah, jadi J itu adalah untuk melambangkan Y. Ini tentu merupakan pengaruh dari bahasa Belanda. Memang dalam bahasa Belanda J itu dibacanya Y ya, seperti itu. Jadi misalnya yang itu ditulisnya jang gitu ya, payah ditulisnya pajah, sayang ditulisnya sajang ya. Kemudian ada huruf diftong ya. Diftong itu rangkap vokal O dan E, ini semuanya vokal berdempeta disebutnya diftong ya. Misalnya huruf OE ya, guru ya, misalnya untuk kata guru itu ditulisnya menjadi gue roe ya. Itu menjadi itoe ya. Umar menjadi oemar dan sebagainya gitu ya. Tanda diakritik seperti koma, ain dan tanda trema misalnya makmun ya. Ini jadi setiap kata yang punya ain ya, huruf hamzah itu diberi tanda petik di atasnya ya. Tak pak gitu kan, misalnya makmun gitu. Berikutnya ini adalah foto Van Ophuijsen dan juga Sultan Makmur ya. Lalu ada yang berikutnya, ada ejaan Swandi ya. Ejaan Swandi dikenal juga dengan ejaan Republik. Dipilih pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaan. Jadi setelah merdeka semua hal-hal berbau Belanda kita hilangkan, termasuk ejaan. Ejaan yang berbau Belanda kita hilangkan. Maka dibuatlah ejaan baru yang disebut dengan ejaan Republik yang disusun oleh Swandi ini ya. Ejaan Swandi ini resmi menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tanggal 19 Maret 1947. Sistem ejaan Swandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia yang merupakan bentuk penyederhanaan. Jadi dari yang tadinya agak rumit pakai bahasa Belanda disederhanakan gitu ya. Ciri-ciri ejaan ini, maksudnya ejaan Swandi, yaitu huruf OE diganti dengan U ya. Kemudian guru maka tulis guru, tidak gueru ya. Itu Umar dan lain sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, misalnya tak ya, TAK. Yang sebelumnya itu kan TA diberi tanda diakritik di atasnya, koma di atasnya ya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 ya. Ini tentu dulu kita familiar ya. Misalnya bapak-bapak maka ditulis bapak 2 ya, anak-anak anak 2 gitu. Ini tapi ini ejaan Swandi ya. Awalan di dan kata depan ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, misalnya di pasar, dipukul, dibaca, itu semuanya pokoknya kalau ditulis serangkai. Padahal sekarang di PUEB itu dibedakan. Di untuk kata depan maka terpisah, tapi kalau di untuk imbuhan maka digabung gitu ya. Ini Bapak Swandinya, dia juga sekaligus Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan masa Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3 ya. Beliau inilah yang menggagas ejaan Swandi.
Kemudian ada ejaan Melindo ya. Melindo ini merupakan kepanjangan dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo dikenal pada akhir tahun 1959. Peresmian ejaan ini batal karena faktor perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya. Jadi dulu Indonesia dengan Malaysia itu sempat ingin buat ejaan bareng gitu ya. Tapi karena sudah kadung ada pecah, waktu itu ada perang antara, bukan perang, mungkin lebih tepatnya disebut sebagai pergesekan politik ya waktu itu antara Soekarno dengan pemimpin Malaysia. Akhirnya ejaan ini batal ya. Lalu ada ejaan yang disempurnakan ya. Ejaan ini adalah ejaan yang paling lama penggunaannya ya. Lebih dari 40 tahun ejaan ini dipertahankan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto ya. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan presiden. Jadi sudahlah diresmikan, kemudian dikuatkan dengan Perpres ya tahun 1972. Lalu ada ejaan EYD berdasarkan Permendiknas ya nomor 46, dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan EB dari Permendikbud tahun 2015. Apa sih perbedaan antara EYD yang mungkin sekarang orang banyak tahu EYD dengan PUEB yang sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya? Baik, kita akan lihat beberapa perbedaannya. Pertama, penambahan huruf vokal diftong ya. Di EYD huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OE. Di EB ada tambahan satu lagi yaitu EI, misalnya pada bentuk geyser dan survei. Jadi ada tambahan diftong baru nih di PUEB. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital ya. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan. Jadi mau julukan itu nggak usah dikapitalkan, tapi kalau di EB ya kapitalnya dipakai gitu ya. Ketiga, penggunaan huruf tebal ya. Dalam EYD fungsi huruf tebal itu ada 3. Pertama, untuk menuliskan judul, bab, dan semacamnya. Yang kedua, untuk mengkhususkan huruf dan menulis lema atau sublema dalam kamus. Nah, sedangkan dalam EB fungsi ketiga ini yaitu untuk menulis lema dan sublema ya dalam kamus itu dihilangkan atau dihapus ya. Lalu teman-teman, kita ingin masuk kepada bahasa Indonesia dewasa ini. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali mengalami perkembangan. Tentu saja ya bahasa Indonesia sudah semakin diminati oleh masyarakat internasional. Buktinya ya banyak sekali negara-negara yang ingin mengajarkan bahasa Indonesia di negaranya ya. Ini beberapa fakta yang mungkin teman-teman sudah temukan di pertemuan pertama ya, termasuk ke dalam 10 bahasa besar yang paling banyak penuturnya. Pusat-pusat kajian bahasa Indonesia tersebar di seluruh dunia, digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa negara Asia Tenggara, banyak diminati oleh masyarakat internasional khususnya peminat BIPA, dan merupakan mata pelajaran pilihan di berbagai negara Eropa. Jadi fakta-fakta ini semakin menguatkan bahwa bahasa Indonesia sekarang ini cukup menarik gitu ya. Ini adalah bagaimana orang-orang luar ya belajar bahasa Indonesia. Ini rasanya sih seperti di Australia ya ini kayaknya. Lalu kita tahu bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sudah cukup mendunia ya. Ini dikuatkan oleh landasan hukum. Ada landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan ya. Di sini diatur di pasal 25 sampai 40 ya mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Lalu pasal 41 sampai 43 mengenai pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman untuk pertemuan kita di pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Nanti kita akan lanjutkan di diskusi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.